Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Mirza ajak warga Lampung perkuat persatuan di momentum Idul Fitri 1447 Hijriah. Kedekatan pemimpin dan warga halal bihalal Pemkab Lamsel. Bupati Ella fokus berbagi untuk warga Jabung Idul Fitri tanpa open house. Pemirsa, ribuan masyarakat Lampung memadati Masjid Raya Al-Bakri, Bandar Lampung, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Tahun ini menjadi momen istimewa, karena untuk pertama kalinya Masjid Raya Al-Bakri ditetapkan sebagai pusat pelaksanaan sholat Id pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Mirza hadir didampingi Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Ulansari Mirza, Wakil Gubernur Jihanur Lela, serta jajaran Porkopimda Lampung. Suasana hikmat tampak menyelimuti pelaksanaan sholat Id yang digelar pada Sabtu pagi di kawasan Enggal tersebut. Dalam pesannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat tali silaturahmi dan menjaga kepedulian sosial. Ia menegaskan bahwa Idul Fitri adalah momentum bagi seluruh elemen untuk saling menguatkan serta menjaga persatuan demi kemajuan bumi Ruwajurai. Selain itu, Gubernur Mirza mengapresiasi situasi keamanan yang tetap kondusif sejak Ramadan hingga Hari Raya. Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Usai sholat, antusiasme warga terlihat saat mereka berbondong-bondong menyalami gubernur dan jajaran pejabat yang hadir. Rangkaian perayaan Idul Fitri kemudian dilanjutkan dengan open house di Rumah Dinas Mahan Agung, yang dibuka khusus untuk masyarakat yang ingin bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah Ta'ala selama bulan Ramadan ini masyarakat Lampung bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan khusyuk, dengan hikmat, dengan aman, dengan tentram. Kami mau kepada masyarakat, mari di Idul Fitri ini mengatakan bersilaturahmi dengan saling bermaaf-maafan, dan kita berdoa semoga Allah Ta'ala berikan ketaatan kepada kita setelah bulan Ramadan ini, setelah Idul Fitri ini sama seperti bulan Ramadan. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Dirinya mengajak masyarakat untuk jadikan hari kemenangan ini sebagai momen untuk memperkuat persatuan, kepedulian, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Reza Emilia melaporkan. Ribuan masyarakat menghadiri acara halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Agenda ini digelar sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan warga. Sejak pagi, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan dipadati warga dari berbagai kecamatan. Panitia memperkirakan sedikitnya 5.000 undangan hadir dalam agenda halal bihalal yang digelar setiap tahun ini. Dalam pelaksanaannya, masyarakat diberikan kesempatan untuk bersalaman dan berinteraksi langsung dengan Bupati Radityo Egi Pratama. Momen ini menjadi wadah kompak antara pemerintah dan masyarakat di Hari Raya Idul Fitri. Untuk mendukung perekonomian lokal, pemerintah kabupaten menampilkan 10 UMKM
yang menyuguhkan produk kuliner dan kreatif. Langkah ini sejalan dengan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah. Di sisi lain, masyarakat yang hadir juga mendapatkan hidangan gratis, serta hiburan musik yang menambah suasana semarak Idul Fitri. Melalui acara halal bihalal ini, pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk terus menjaga keterdekatan dengan warga dan memperkuat tali silaturahmi pasca Ramadan. Nah, hiburannya ini juga luar biasa tuh, ada yang di depan, ada yang di sini. Juga tersedia makanan ringan dan makanan berat lah, banyak banget makanan. Ada ketupat, ada bakso, ada somai dan lain-lain. Jadi anak-anak ini senang banget tadi itu. Ya, pertama saya berpesan kepada masyarakat Lampung Selatan, pertama selamat berkumpul dengan keluarga, rayakan hari kemenangan. Yang paling penting jaga ketertiban, jaga keamanan, dan jaga kebersihan. Dan yang paling penting lagi, jadikan ibadah puasa kita ini menjadi amalan baik kita untuk semuanya. Dan selamat menikmati hari Lebaran. Halal bihalal ini sangat positif dan membuat warga bisa bertemu langsung dengan pemimpin daerah dalam suasana yang hangat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur meniadakan gelar geria atau open house pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama memilih merayakan Idul Fitri secara sederhana dan berbagi bersama warga di Kecamatan Jabung. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Idul Fitri di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur berlangsung tanpa open house dan tanpa jamuan resmi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta dampak bencana alam yang telah terjadi di beberapa wilayah. Keputusan tersebut juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui surat edaran dari Istana Kepresidenan yang mengimbau agar perayaan Idul Fitri dilaksanakan secara sederhana tanpa unsur kemewahan. Pada Hari Raya, Bupati Ella Siti Nuryama memilih menunaikan sholat Id bersama warga di Masjid Al-Jihad, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. Kehadiran Bupati di wilayah tersebut menjadi bentuk komitmen untuk lebih dekat dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Sesudah sholat Id, agenda Bupati dilanjutkan dengan kegiatan sosial tanpa adanya acara penerimaan tamu resmi. Kegiatan tersebut meliputi pemberian santunan untuk anak yatim, serta penyerahan bantuan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu di Kecamatan Jabung. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Lampung Timur menekankan nilai kesederhanaan, kepedulian, dan kebersamaan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim
Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, mari kita pererat silaturahmi, saling memaafkan dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Semoga suasana Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah dan erat tali silaturahmi serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap memberikan dedikasinya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Provinsi Lampung, bahkan di tengah suasana Hari Raya. Dan himbauan bagi
keluarga yang akan melintas Provinsi Lampung dan akan meninggalkan Provinsi Lampung, yang akan mudik berkumpul bersama keluarga, kami himbau untuk berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bantu rakyat. DPW PAN Provinsi Lampung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, suasana penuh kemenangan menyelimuti bumi Ruwajurai seiring dengan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengajak seluruh masyarakat untuk saling memaafkan sekaligus mengapresiasi kerukunan antar umat beragama di Lampung yang tetap terjaga meski perayaan Lebaran kali ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Kegembiraan menyambut Hari Kemenangan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Di tengah momen sukacita ini, pimpinan DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri serta harapan agar seluruh amal ibadah puasa selama 1 bulan penuh mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah masyarakat Lampung yang majemuk. Guna memastikan keamanan masyarakat selama perayaan, jajaran pimpinan DPRD bersama Porkopimda telah melakukan tinjauan langsung ke berbagai pos pengamanan di wilayah Kota Bandar Lampung. Giri Akbar memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Lampung dan TNI yang telah bersinergi menjaga kondusivitas wilayah. Mengingat tahun ini terdapat rangkaian hari besar keagamaan yang jatuh secara berurutan. Ya, alhamdulillah kita memang di masyarakat yang memang sudah terbiasa menerima perbedaan, dan alhamdulillah tadi malam kita melakukan pospam keliling kota bahwa segala sesuatu keadaan dalam keadaan yang aman, kondusif, dan kami juga berterima kasih kepada Polda dan TNI, teman-teman kepolisian dan TNI bekerjasama dalam pengamanan Ramadan dan Nyepi 2026 ini. Kami dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat kita sudah terbiasa menerima perbedaan. Apalagi momen ini berdekatan dengan Nyepi. Tadi malam kami pantau pospam keliling kota, suasana aman dan kondusif. Apresiasi kepada Polda dan TNI yang luar biasa bekerja sama dalam pengamanan Idul Fitri dan Nyepi 2026 ini. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai perayaan Idul Fitri di kediaman Gubernur Lampung Mahan Agung. Meski tanpa undangan resmi, ribuan masyarakat dari berbagai kalangan datang berbondong-bondong untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan langsung dengan pemimpin daerah Provinsi Lampung. Gema takbir masih terasa saat rumah dinas Gubernur Lampung dipadati masyarakat di hari pertama Lebaran. Tanpa sekat warga yang datang, bahkan meski hanya menggunakan sarung tetap disambut hangat oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Budaya silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi untuk mempererat tali persaudaraan dengan rakyatnya. Di antara ribuan, terlihat jajaran Porkopimda serta para pejabat di lingkungan Pemprov Lampung yang juga hadir berbaur.
Kehadiran mereka menjadi simbol soliditas dan kekompakan antara pemimpin dan seluruh unsur pemerintahan dalam melayani masyarakat. Lebih dari sekedar ajang saling memaafkan, momentum ini dinilai dapat memperkuat rasa kekeluargaan dan persatuan di antara masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berharap hasil ibadah selama Ramadan menjadi modal spiritual untuk terus menjaga kerukunan dan membangun Lampung lebih baik ke depan. Alhamdulillah hari ini kita merayakan Idul Fitri. Setelah tadi pagi kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama Pak Gubernur dan masyarakat Lampung di Masjid Al-Bagri. Dan hari ini kita menikmati suasana silaturahmi tentunya. Silaturahmi adalah suatu budaya yang memang kita jadi untuk saling maaf dan memaafkan. Dengan silaturahmi ini kita bertemu dan memang ini tidak kita desain ya, kita undang, tapi memang karena budaya kita di Lampung, semua saling mengunjungi, saling maafkan, dan suasananya terasa penuh dengan kekeluargaan. Alhamdulillah, insya Allah ini mencerminkan budaya Lampung yang bisa saling memaafkan dan saling berkeluarga di Lampung. Terima kasih. Alhamdulillah, seluruh masyarakat Provinsi Lampung merayakan Idul Fitri. Budaya silaturahmi ini adalah budaya di mana kita harus saling memaafkan. Di sini tidak kita didesain dengan undangan. Masyarakat bisa langsung datang karena niatnya ingin bertamu, memaafkan dan berfoto dengan Pak Gubernur dan Ibu. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluent Studies atau IDEAS memproyeksi tradisi mudik Lebaran 2026 menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Perputaran uang pada momen tahunan ini diprediksi mencapai hingga 417 triliun rupiah. Menurut laporan IDEAS, potensi ekonomi dari tradisi mudik Lebaran 2026 mencapai 347 triliun dalam skenario moderat dan dapat menembus 417 triliun dalam skenario optimistis. Proyeksi ini dihasilkan melalui pendekatan desil atau pembagian masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran dari kelas terendah hingga tertinggi. Dari total sekitar 281 juta penduduk Indonesia, hampir setengahnya diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Namun data menunjukkan kemampuan ekonomi menjadi penentu utama. Kelompok ekonomi atas memiliki peluang mudik hingga 60%, sementara kelompok bawah hanya berada di angka 40%. IDEAS menjelaskan bahwa mesin utama perputaran ratusan triliun rupiah ini didorong oleh kelas menengah ke atas atau desil 6 hingga 10 yang memiliki daya beli kuat. Meskipun demikian, beban biaya mudik ternyata lebih berat dari kelompok pendapatan rendah. Peneliti IDEAS Agung Pardini mengungkapkan kelompok bawah menghabiskan hingga 200% dari konsumsi bulanan mereka demi dapat pulang kampung. Sementara kelompok atas sekitar 120%. Laporan ini juga menguraikan sejumlah dampak ekonomi, di antaranya redistribusi kekayaan dari kota ke desa, lonjakan omset UMKM di sepanjang rute mudik, hingga terbukanya lapangan kerja musiman di sektor transportasi dan logistik. Fenomena mudik 2026 dinilai menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat masih kuat, dan tradisi tahunan ini telah bertransformasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.
Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, mari kita pererat silaturahmi, saling memaafkan dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Semoga suasana Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun tak ada kesucian tanpa permohonan maaf. Tak ada kebahagiaan tanpa rasa syukur. Ramadan telah melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan peduli. Di hari yang fitri ini, Bunda Eva mengajak kita semua untuk membuka pintu maaf seluas-luasnya. Mari kita jaga kebersamaan, mempererat silaturahim, dan terus menebarkan kebaikan untuk Kota Bandar Lampung yang kita cintai. Saya Eva Diwana, Wali Kota Bandar Lampung, dan segenap jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahumma fiqarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, keluarga besar Garuda TV Guru Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puari. Di hari yang suci ini, marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah dan erat tali silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kemudian terhadap sesama. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap memberikan dedikasinya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Provinsi Lampung, bahkan di tengah suasana
hari raya. Dan himbauan bagi keluarga yang akan melintas Provinsi Lampung dan akan meninggalkan Provinsi Lampung yang akan mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bantu rakyat. DPW PAN Provinsi Lampung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebuah rumah warga di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, tersambar petir pada Jumat malam. Akibat kejadian tersebut, sejumlah peralatan elektronik dan bagian rumah dilaporkan mengalami kerusakan. Rumah milik seorang warga bernama Sugi di Desa Mataram Ilir mengalami kerusakan cukup parah setelah tersambar petir pada Jumat malam. Sambaran petir tersebut mengakibatkan bagian dinding rumah retak, instalasi listrik rusak, serta beberapa peralatan elektronik hancur. Peralatan yang rusak antara lain kipas angin, kulkas, mesin cuci, dan lemari kaca. Pemilik rumah menjelaskan bahwa suara petir yang sangat keras membuat keluarganya terkejut. Pada saat kejadian, istri Sugi yang sedang menggoreng di dapur terjatuh karena kaget mendengar suara petir. Sementara itu, anaknya mengalami bengkak di bagian tangan dan merasakan nyeri dada. Menurut keterangan sang ayah, anaknya saat itu sedang bermain ponsel ketika petir menyambar. Hingga saat ini, keluarga masih mencoba memperbaiki instalasi listrik dan memeriksa kerusakan yang ditimbulkan. Warga setempat mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, suasana di Masjid Al-Furqon tahun ini tampak berbeda. Tidak terdengar gema takbiran yang biasanya menggema dari dalam masjid pada Hari Raya Idul Fitri seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Sabtu 21 Maret 2026. Hari Raya Idul Fitri di Masjid Al-Furqon terpantau lebih sepi. Tidak ada kegiatan takbiran berjamaah yang biasanya menjadi tradisi warga sekitar dalam menyambut hari kemenangan. Pengurus Masjid Al-Furqon memutuskan untuk tidak menggelar takbiran bersama di dalam masjid. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta demi menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Meski tanpa gema takbir dari Masjid Al-Furqon, semangat Idul Fitri tetap terasa. Warga tetap mengumandangkan takbir dari rumah masing-masing, menciptakan suasana yang lebih sederhana namun tetap khidmat. Situasi di sekitar Masjid Al-Furqon terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kerumunan warga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, praktik pungutan parkir di pelataran kantor pemerintahan, gedung dinas atau instansi pelayanan publik seringkali dikategorikan sebagai pungutan liar karena dianggap memanfaatkan ruang pelayanan publik untuk keuntungan pribadi. Praktik pungutan parkir di area kantor kerap dikeluhkan warga dan mendapat sorotan tajam karena dianggap memanfaatkan ruang pelayanan publik untuk keuntungan pribadi, seperti yang terjadi di kantor Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Wilayah Lampung, Rutan Kelas 1A Bandar Lampung, di Jalan Raya Cudu Waihui Sukarame, Bandar Lampung. Di lokasi, para pengunjung rutan diberhentikan saat ingin memasuki pelataran parkir. Kemudian pengunjung diarahkan ke samping sebelah kanan tembok
Rutan kelas 1A Bandar Lampung untuk memarkir kendaraannya. Setelah memarkirkan kendaraan, seseorang mendatangi pengunjung lalu memberikan karcis berwarna merah jambu atau pink yang bertuliskan karcis parkir motor 5.000 dengan gambar sepeda motor. Selain itu, pada karcis terdapat 2 keterangan bahwa pengendara wajib membawa STNK dan menunjukkan karcis parkir saat keluar, dan kehilangan dan kerusakan barang-barang atau kendaraan tanggung jawab pemilik kendaraan. Pada karcis juga tidak ada stempel atau cap dari pihak instansi resmi. Mirisnya, pengunjung terpaksa harus mengikuti arahan tersebut, sebab pintu masuk telah terpasang trafikon dan 2 penjaga hanya duduk di pos pintu masuk bersama pengunjung yang menunggu ingin membesuk keluarganya di rutan kelas 1A Bandar Lampung pada momen Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Amelia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.